Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Sastri. Apa kabarnya nih Bu Eta? Udah sembuh? Alhamdulillah udah mendingan. Iya, Berkat doa mudah-mudahan semua. iya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya Bu Eta ya, sampai selesai nantinya. Amin. Oke, baik Bu Eta, mungkin kita akan sharing Bu Eta ya. Berapa menit ke depannya kita akan berbagi mengenai permasalahan yang Bu Eta alami. Nah, Bu Eta, dari pembicaraan kita ini kira-kira apa tujuan yang ingin, Bu Eta capai, Bu Eta? Ah, untuk pembicaraan kali ini tujuan yang akan dicapai ini saya memiliki permasalahan di kelas dengan siswa saya dan harapannya dengan kegiatan coaching ini saya bisa berbagi dengan Bu Sastri dan menemukan juga jalan keluarnya untuk permasalahan saya ini. Iya, baik, mudah-mudahan ya, Bu Eta ya, dengan Amin. sharing kita nanti akhirnya bisa menemukan, solusi dari permasalahan kita. Kemudian Bu Hmm. Eta, apa definisi tujuan akhir dari, rencana kita ini, Bu Eta? Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan hasil solusi dari segala permasalahan yang saya alami. Kira-kira apa ukuran keberhasilan pertemuan kita ini, Bu Eta, percakapan kita ini? Ukuran dari keberhasilan percakapan kita ini, saya menemukan solusi dari permasalahan saya dan saya dapat melaksanakan ide dan dari solusi itu dan perubahannya nanti masalah siswa saya teratasi. Iya, baik Bu Eta ya. Oh, kita lanjut Bu Eta ya. Nah, saat sekarang ini dengan permasalahan yang Bu Eta hadapi, kesempatan apa yang Bu Eta miliki sekarang? Saya memiliki kesempatan yaitu saya masih memiliki dukungan dari pihak sekolah dan juga orang tua siswa meskipun belum penuh ya Bu ya, dan juga Mhm, itu dari alumni mhm, teman kami. iya. Luar biasa sekali ya Bu Eta, alumninya kompak sepertinya ya Bu Eta ya. Alhamdulillah Ibu, udah Iya. Bu Eta, dari skala 1 hingga 10, nah posisi Bu Eta sekarang ada di pencapaian nomor berapa ini Bu Eta? dari skala 1 sampai 10 pencapaian saya rasa masih pada poin 7 dan harapannya nanti saya bisa mencapai poin 8 sampai 9. Mudah-mudahan ya Bu Eta ya, tercapai ya Bu Eta ya. Amin. Iya. Nah, sekarang Bu Eta, apa kekuatan yang Bu Eta miliki untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Eta? Saya memiliki motivasi diri dan selalu bersemangat untuk mendekati uh, murid saya dan pihak keluarganya untuk menggali akar dari permasalahan ini. Iya, itu merupakan, salah satu kekuatan Bu Eta ya, dengan Iya, dekat dengan orang tua, murid, kemudian kita selalu punya motivasi untuk, bisa menyelesaikan permasalahan kita ya, Bu Eta ya. iya Bu. Kira-kira Bu Eta ada hambatan atau gangguan nggak Bu Eta, yang menghalangi Bu Eta untuk mencapai tujuan tersebut? Ada. Saya memiliki beberapa hambatan Bu. Yang pertama hambatannya itu dari orang tua murid saya sendiri. Jadi beliau Mhm, masih memiliki batasan untuk membicarakan hal-hal latar belakang dari anak murid ini. Kemudian mhm. hambatan lainnya ke dari ekonomi keluarganya yang berada pada masih ekonomi lemah. Iya iya Bu Eta ya. Ya, Berarti ada beberapa hambatan ya Bu Eta ya? ada beberapa hambatan. Iya. Kira-kira Bu Eta, dari hambatan yang Bu Eta alami tadi solusinya bagaimana Bu Eta? Menurut saya solusinya kalau hambatan yang dari segi ekonomi, saya akan mencoba mengkoordinasikannya dengan pihak sekolah dan alumni untuk memintakan bantuan dan kalau dari masalah keterbukaan orang tuanya saya akan mencoba lagi melakukan pendekatan dengan keluarga
murid saya ini dengan orang tuanya. Semoga sedikit demi sedikit beliau bisa menyampaikan dengan sejujurnya tanpa ada yang tertutupi sehingga kita bisa nanti mencarikan solusi dari permasalahan ini. Mudah-mudahan ya Bu Eta ya. Ya, Kemudian Bu Bu. Eta selanjutnya rencana aksi Bu Eta ini untuk mencapai tujuan apa Bu Eta rencananya? Rencana aksi yang akan saya lakukan yang pertama, kalau dari sekolah, saya selaku guru mata pelajaran ini berkolaborasi dengan guru BK di sekolah agar bisa memasuk pada jiwa anak ini dan nanti akan melaksanakan juga kunjungan rumah untuk menemui orang tua si anak agar bisa Iya, lebih leluasa dan lebih lepas untuk berbicara menggali ya. berbagai permasalahannya. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan pimpinan sekolah, bagaimana cara solusi untuk mengatasi masalah perekonomiannya. Dan nanti lewat unsur pimpinan, nanti kita akan bekerja sama juga dengan ikatan alumni sekolah untuk Iya, mencarikan solusinya. luar biasa sekali Beta ya, harus sampai ke rumah kita ya mencari Iya, permasalahan dan menggali lebih dalam lagi iya, permasalahan yang dalam memori kita Beta ya. iya. Dari cerita Beta tadi ada yang apakah ada yang Beta prioritaskan ke depannya? Iya, dari cerita tadi, ini permasalahannya masalah motivasi belajar, kembali ke motivasi belajar, tapi ini terkhusus pada anak berkebutuhan khusus. Kebetulan anak saya ini adalah tunanetra. Jadi karena ekonominya yang di bawah masih kategori miskin, ia belum memiliki alat bantu untuk belajar seperti laptop dan braille. Jadi harapannya begitu dari kita akan mencoba agar motivasinya juga meningkat. Dia tidak hanya mendengarkan saja, sementara dia sudah memiliki keterbatasan untuk melihat. Harapannya jangan mendengarkan saja, tapi dia juga bisa mengikuti pembelajaran sesulit apapun itu dengan aplikasi atau media yang sesuai dengan zamannya sekarang. Sekarang kan udah ada itu laptop yang bisa digunakan untuk anak tunanetra. Jadi harapannya begitu anaknya bisa memiliki laptop dan menggunakan aplikasinya juga. Dan itu butuh biaya yang besar untuk membeli laptop, biaya untuk privat lesnya bisa agar bisa mengoperasikannya juga. Begitu, Ya, Bu. Beta. Oke, Beta. Mudah-mudahan tercapai ya Beta ya rencana Beta ya Beta. Iya, Kemudian Bu. lagi Beta, kira-kira Beta nih, jangka waktu yang Beta butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini berapa lama Beta? Saya targetnya ini paling lama 2 bulan, Ibu. 2 bulan ya Beta ya. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan bisa tercapai ya Beta ya. Nah, secara bertahap Hmm. akan kita coba. Oke, oke Beta. Nah Beta, kira-kira apa ukuran keberhasilan Bu Eta dalam melaksanakan rencana ini Beta? Ukuran keberhasilan saya itu si anak mampu mengoperasikan yang pertama itu si anak mampu mengoperasikan komputer, PC atau laptopnya yang digunakan dengan cara sebelumnya dia mengadakan les dulu di khusus tunanetra, les komputer untuk tunanetra. Yang kedua, ini secara berjenjang ya, Bu. Yang Ya. kedua, ukuran keberhasilannya itu anak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kalau dulu hanya sebagian dari pembelajaran yang bisa dia ikuti, sekarang bisa dia ikuti kesemuanya, setidaknya 80% dari pembelajaran yang diberikan oleh guru melalui media. Yang selanjutnya itu tentu ada korelasinya dengan perubahan capaian penilaiannya, gitu ya Bu. Dan terakhir Iya. itu ukuran keberhasilannya juga itu harapannya untuk menunjang semuanya perlu itu alat alat itu sarananya. Jadi ukuran keberhasilannya juga itu si anak memiliki laptop meskipun itu eh, belum secanggih yang dimiliki temannya. Yang penting itu bisa dimiliki secara Saya. pribadi.
untuk Oh mendukung iya, pembelajarannya di rumah juga. iya. Begitu, Bu. Ya, luar biasa sekali Beta ya harapannya dan cita-citanya ya. Kemudian Beta, lanjut Beta, bagaimana cara Beta mengantisipasi terhadap gangguan-gangguan yang rasanya menghalangi Beta untuk mencapai tujuan permasalahan ini Beta? Oke, untuk mengantisipasinya sementara, kalau dari segi sarana, jika ada gangguan yang belum bisa untuk mencapainya, si anak belum memiliki biaya untuk les, mungkin secara pribadi saya akan memberikan bimbingan selama jam pelajaran saya dalam mengoperasikannya. Kalau sementara bisa dipinjamkan, komputer atau PC laptop milik sekolah dulu yang bisa Mm-mm, digunakannya dalam waktu pembelajaran di sekolah. Nanti sepulang sekolah bisa dikembalikan lagi. Atau nanti laptop milik pribadi guru juga bisa diberdayakan. Itu diberdayakan. untuk antisipasi sementara ya Bu ya. Iya, iya Beta. Oke Beta, kita lanjut ya Beta ya. Kira-kira nih Beta ya, apa komitmen Beta terhadap rencana aksi ini? Komitmennya yang pertama itu saya membiasakan diri dulu memberikan teladan kepada teman-teman juga. Dengan cara saya memberikan pembelajaran sedikit demi sedikit untuk pengoperasian laptop tadi. Ini saya berkomitmen untuk terus melaksanakannya pada setiap pertemuan di kelasnya. Semoga teman-teman lain juga bisa mengikuti komitmen saya begitu. Kemudian komitmen yang utama itu adalah saya mengayomi murid yang selalu berpihak pada murid. Iya. Berarti di sini Bu Eta yang berkomitmen dari diri dulu ya Bu Eta ya, dari diri kita sendiri dulu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga termotivasi mengikutinya ya Bu Eta ya. Iya, Bu. Ya, Bu Eta nih yang selanjutnya nih, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Eta dalam menjaga komitmen yang Bu Eta sebutkan tadi? Yang pertama itu diri saya sendiri. Saya hanya pribadi dari dalam diri kita yang bisa menjaga komitmen itu sendiri. Yang kedua Hmm. itu dari teman sejawat kita. Semoga itu Hmm. bisa membantu kita juga ya Bu ya. Ya. Selanjutnya itu ada penguatan dari pimpinan sekolah juga Bu. Jadi semua stakeholder ya Beta ya, Iya seluruh Bu. pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, kemudian diri kita sendiri, bisa hendaknya ya bekerja sama, saling membantu dalam rencana aksi Bu Eta ini ya Beta ya. Iya, iya Bu. Oke. Ya Beta, selanjutnya tindak lanjut Bu Eta, tindak lanjut apa ya, dari sesi coaching ini yang akan Bu Eta laksanakan? Eh, Tindak lanjut yang akan saya laksanakan itu yang pertama mengatur strategi dulu. Mm, Bagaimana langkah-langkah dari solusi permasalahan yang telah kita bicarakan tadi, kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mencari dukungan dengan pihak lain seperti alumni, kemudian melaksanakan aksi yang telah kita sepakati. Mudah-mudahan ya Beta ya. Singkat cerita ya Beta ya dari pertemuan kita ini mudah-mudahan ada harapan, ada istilahnya rencana rencana kita laksanakan, kemudian harapannya bisa mencapai tujuan yang kita harapkan Beta dan permasalahan Beta bisa teratasi dengan baik Beta ya. Amin. Ya, ya Beta karena keterbatasan waktu, mungkin pembicaraan kita sampai di sini Beta. Harapan saya ke depannya kita bisa lebih sering lagi untuk sharing dengan adanya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah Beta. Iya, terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Semoga eh, bisa saya laksanakan dengan baik di sekolah saya. Sama-sama Beta, terima kasih kembali. Assalamualaikum Beta. Salam Bu Sastri. Nah, nah. 4 menit lagi Beta.
Kelompok Bu Sasri, Bu Eta udah siap? Sudah Bu? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Saya matikan rekaman Bu ya. Oke, Baik, baik, Pak. Pak.